Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Pratiwi akan menjelaskan mengenai soal UTS pengantar teknologi informasi dengan NPM 2022-003-013 kelas A. Nah, berikut soal UTS untuk nomor 1. Jadi, dalam soal UTS ini kita disuruh mencari jabatan dan gaji. Jabatan dan gaji ini memiliki ketentuan jika golongan A maka jabatannya manajer, jika golongan B maka jabatannya supervisor, dan jika golongan C maka jabatannya operator. Itu untuk jabatan. Sedangkan untuk gaji memiliki ketentuan seperti jika golongan A maka gaji 4.500.000, jika golongan B maka gaji 3 juta. Dan jika golongan C, maka gaji 2.500.000. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan Excel dengan fungsi rumus if. Nah, berikut adalah Excel yang sudah saya buat untuk menentukan jabatan dan gaji sesuai dengan ketentuan pada soal sebelumnya. Nah, soal yang sebelumnya juga dicari total gaji, nilai gaji terbesar, nilai gaji terkecil, dan nilai rata-rata gaji. Setelah nanti kita mendapatkan seluruh gaji, setelah fungsi rumus if itu, bisa kita mencari totalnya dengan rumus sum, yang total sum, terbesar maksimal, max, terkecil min, dan rata-rata average. Berikut penyelesaiannya. Dari contoh dari jawaban nomor 1 tersebut, kita bisa buat di Excel dengan rumus if, yaitu jika untuk jabatan manajer ini kita bisa tulis dengan ketentuan jika A sesuai dengan ketentuan pada soal, jika AA sama dengan manajer, jika golongan A sama dengan manajer, jika golongan B sama dengan supervisor, dan jika selain itu maka operator. Nah, bisa kita tuliskan rumusnya if sama dengan A manajer, if B sama dengan supervisor, dan selain itu adalah operator. Kemudian rumusnya berhasil, kita tinggal tarik ke bawah dan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya untuk gaji, kita bisa menuliskan jika golongan A maka 4.500.000, golongan B 3 juta, dan selain itu 2.500.000. Kita tuliskan rumusnya. Kemudian bisa kita tarik ke bawah setelah kita menuliskan satu rumus dan hasilnya. Kemudian untuk total, kita bisa kasih rumus sum sama dengan seluruh jumlah gaji dari atas sampai bawah, dari P1 sampai P10. Kemudian untuk yang maksimal terbesar, yaitu sama dengan max. Kemudian yang terkecil itu sama dengan minus. Dan yang rata-rata sama dengan average. Next, untuk soal selanjutnya. Nah, dari soal ini disuruh menghitung volume bangun ruang, yaitu salah satunya yaitu tabung. Nah, tabung ini kita disuruh buat program Pascalnya. Nah, diketahui bahwa jari-jarinya 10, kemudian tingginya 28, dengan volume rumusnya yaitu 22/7 dikali 10 kali 10 dikali 28, menghasilkan volumenya sebesar 8.800 cm3. Nah,
Dari sini kita bisa menuliskan rumusnya di aplikasi Free Pascal. Jadi rumus Free Pascal ini kita buat program volume tabung. Dari use CRT varian RT integer hasil fill begin clear sheet. Kita masukkan write learn, masukkan R, kemudian read learn R, write learn tinggi, masuk tinggi, read learn T. Nah ini rumusnya kita bisa masukkan hasil sama dengan 22/7 tadi dikali R dikali T. Nah write learn yang ini bisa dari hasil banding 8 banding 2 untuk hasil yang maksimal, kemudian read learn, kemudian end program ini. Nah setelah itu kita run. Ketika hasilnya sudah oke, maka complete oke. Kemudian kita masukkan R-nya sama dengan 10 seperti di soal, kemudian tingginya 28 dan hasilnya sesuai dengan soal tersebut, yaitu 8.800 Next, untuk soal selanjutnya itu soal teori. Saya akan menjelaskan satu persatu soal teori. Yang pertama adalah pengertian teknologi informasi. Nomor 1 adalah pengertian teknologi informasi. Nomor 2 adalah software aplikasi Office pada Windows dan Android. Nomor 3 adalah hardware input dan fungsinya. Nomor 4 adalah nama-nama software browser internet. Saya akan coba menjelaskan satu persatu untuk jawaban dari soal teori. Nomor 3 ini. Untuk pengertian TI sendiri, menurut saya adalah teknologi informasi atau TI merujuk pada penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Ini mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak software, jaringan komunikasi, serta metode dan prosedur yang digunakan untuk mengelola informasi. Teknologi informasi mencakup berbagai aspek, termasuk komputer, perangkat mobile, perangkat keras penyimpanan data, perangkat lunak aplikasi, dan serta jaringan komputer. Jadi itu untuk nomor 1 untuk pengertian TI. Selanjutnya adalah software Office. Nah, software Office ini ada yang di Windows dan ada yang di Android. Nah, untuk bedanya hampir sama. Kalau yang di Android kita bisa mengunggahnya melalui Google Play Store. Nah, untuk Windows kita juga bisa mendownloadnya. Nah, contoh-contohnya yaitu seperti Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah salah satu software untuk pengolahan kata dan pembuatan dokumen, terutamanya pengaturan teks, gambar, tabel, dan alat tulisan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah Microsoft Excel. Fungsinya yaitu pembuatan dan pengolahan spreadsheet, terutamanya penghitungan grafik, pembuatan grafik, dan analisa data. Selanjutnya Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini fungsinya untuk membuat presentasi multimedia. Terutama itu di desain slide, animasi, dan integrasi media. Selanjutnya Microsoft Outlook. Nah, fungsinya adalah mengelola email, kalender, kontak, dan tugas. Terutama itu integrasi email, kalender, tugas, dan kontak dalam satu aplikasi. Selanjutnya Microsoft Access. Nah, Access ini fungsinya untuk manajemen basis data relasional. Fitur utamanya itu pembuatan dan pengumpulan basis data, pembuatan formulir dan laporan dan query. Untuk Microsoft selanjutnya yaitu Microsoft OneNote. Nah, fungsinya adalah catatan digital dan pengelolaan proyek. Fitur utamanya itu pencatatan gambar, perekaman suara, dan kolaborasi. Untuk soal yang selanjutnya ada hardware input dan fungsinya. Nah, hardware input ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk memberikan data atau informasi ke dalam komputer. Berikut adalah beberapa hardware input beserta fungsinya, yaitu ada keyboard, mouse, touchpad, trackball, stylus, dan
Event Table. Keseluruhannya adalah untuk memberikan data dan informasi ke dalam komputer. Seperti keyboard, yaitu memasukkan data berupa teks atau perintah ke dalam komputer. Mouse menggerakkan kursor di layar. Touchpad, select sejenis dari texting titik yang menggantikan fungsi mouse. Kemudian trackball, mirip dengan mouse, tapi bola yang dapat diputar untuk dapat menggerakkan kursor. Selanjutnya yaitu stylus atau pen tablet digunakan untuk menggambar atau menulis pada layar komputer atau tablet. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir yaitu software browser internet. Ada beberapa banyak perangkat lunak browser internet yang tersedia dalam berbagai fitur dan fungsionalitas. Berikut adalah beberapa nama software browser internet yang umum digunakan. Yang pertama Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, dan Opera. Ya, kelima contoh ini paling sering digunakan pada komputer, baik pada komputer ataupun mobile phone. Sekian penjelasan saya mengenai soal-soal UTS yang diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.